Halo, selamat datang di podcast Udah Boleh Buka Mata edisi 25 Juli 2024. Dalam beberapa menit ke depan kita akan pilih beberapa saham yang sedang hot pada perdagangan beberapa hari terakhir dan kita akan analisa bersama-sama apa yang dilakukan bandarnya dalam kondisi Udah Boleh Buka Mata. Jadi kalau kita tahu apa yang dilakukan bandarnya, tentu sebagai investor retail kita nggak harus menjadi korban bandar tersebut, kita juga bisa mengikuti pergerakan bandar tersebut untuk mencari keuntungan. Idenya seperti itu dari podcast ini. Langsung aja saya bahas sedikit pergerakan IHSG. IHSG sebenarnya beberapa minggu terakhir lesu. Kalau Anda lihat pergerakannya di sini-sini aja cenderung stagnan, dan ini disebabkan dua hal tentunya. IHSPP yang cenderung terkoreksi dan investor asing pun yang cenderung tidak akumulasi lagi dalam beberapa minggu terakhir. Seperti itu membuat IHSG stagnan. Saya pribadi yang memang sejak bulan Juni lalu saya mengatakan saya akan libur sampai pertengahan Agustus, on off di kantor. Jadi ini sebenarnya rezeki buat saya, karena memang dalam beberapa kesempatan seringkali ketika saya libur ke IHSG kalau nggak jatuh atau stagnan. Anda yang sudah nonton podcast saya 3-4 tahun terakhir tahu seperti itu. Apalagi minggu depan saya libur, saya sih berharap IHSG bisa jatuh sedalam-dalamnya pas saya liburan. Harapan aja sih, bukan memprediksi, bukan indikasi, karena secara indikasi cenderung cool aja, dingin aja, nggak ada indikasi signifikan buat IHSG seperti itu. Dan hal menarik ada di saham BCA dan BBRI. Kalau Anda lihat di sini nanti kita bahas. Yang pertama dibahas hari ini adalah BBCA, harganya naik 2,2%. Ini saham yang dibandari asing. Ini pergerakannya hari ini, dan kalau Anda lihat di sini BBCA diakumulasi, diborong pada perdagangan hari ini oleh broker-broker elit, broker-broker asing, dan dijual oleh broker-broker retail, broker-broker lokal dan pahlawan bursa. Jadi ini tentunya indikasi yang sangat baik di saham-saham tipe fundamental di mana bandarnya akumulasi besar dan investor retail, pahlawan bursa semua panik selling jualan saham ini, karena ini akan membuat harga sahamnya naik, terutama di saham-saham tipe fundamental seperti itu, di mana investor lokal harus jual saham ini, harus cut loss saham ini, atau harus profit taking saham ini. Intinya investor lokal harus jual, investor asing harus beli biar harganya naik. Dan di sini saya akan lihat sambil membandingkan dengan BBCA dan BBRI secara bandarmologi. Ini kepemilikan BBCA, kepemilikan retailnya 9,3%, dan ada 359.000 investor retail di saham ini. Dan rata-rata average kepemilikan dari 359.000 ini 1,138 juta per orangnya. Jadi ini memang saham elit dimiliki orang-orang kaya, karena rata-rata portfolio di Indonesia itu SID, kalau dapat informasi bocoran itu di bawah 20 juta, mayoritas di bawah 20 juta. Tapi pemegang saham BBCA itu mayoritas rata-rata memiliki 138 juta per orangnya. Ini berbeda tentunya dengan BBRI, walaupun kepemilikan retailnya lebih kecil secara persentasi. Jumlah retail, jumlah pahlawan bursa yang nyangkut di saham ini mayoritas nyangkut tentunya di harga sekarang itu ada 545.000 setengah juta. Jadi ini saham setengah juta umat BBRI ini, dan average kepemilikannya itu cuma 52 juta. Jadi di sini salah satu indikasi. Jadi kenapa BBCA jadi perusahaan nomor 1 dan BBRI jadi perusahaan entah nomor berapa gitu. Salah satu penyebabnya itu bukan hanya karena satpam BBCA ramah. Bukan. Jadi ini saya mau menekankan ya. Selama ini kita tahu secara fundamental BBCA itu keunggulannya satpamnya ramah. Beda sama BBRI yang profitnya terlalu besar kayak gitu. Jadi BBRI peringkat sekian, BBCA peringkat 1. Cuma ternyata bukan cuma itu, karena memang investor di sini itu umumnya lebih berduit besar, jumlah investornya lebih sedikit dan lebih berduit besar. Itu yang membuat pergerakan harganya semakin jauh lebih baik dari BBRI. Sementara BBRI itu udah jadi saham setengah juta umat, saham dengan nyangkuters terbesar di Indonesia, dan average kepemilikannya kalau saya tunjukkan grafiknya pelan-pelan bergerak turun. Ini tentunya hal yang buruk buat BBRI. Kita harap segera berakhir tentunya, di mana kepemilikan investor retail bisa berkurang, kalau bisa sampai 300.000 lagi, karena beberapa bulan yang lalu kepemilikan di pahlawan bursa di BBRI cuma 300 ribuan sebelum panic buying seperti itu. Balik lagi dulu ke BBCA, kalau kita lihat ini kenapa BBCA naik, bukan karena satpamnya ramah,
Tapi karena asing terus melakukan pembelian, lokal terus jualan. Dari periode ini sampai periode ini asing akumulasi sebesar 4,3 triliun dan average akumulasi asing di average 9.881. Jadi kalau disimpulkan ini, harga sekarang itu sekitar 4,5% dari harga akumulasi asing sejak tanggal 20 Juni ini. Jadi asing akumulasi 20 Juni itu yang membuat harga saham BBCA naik dan terus akumulasi sampai hari ini dan average-nya di 39881. Jadi untuk akumulasi hampir 1 bulan, harga saat ini dan average-nya masih cenderung wajar, jadi belum ketinggian. Belum ada indikasi asing mulai markup di sini untuk profit taking di atas, belum, dan investor lokal juga masih secara konsisten menjual sahamnya ke investor asing. Kalau kita lihat analisa Foreign Flow 2.0, Foreign & Co dan Korban Flow per hari ini sama-sama mencetak level tertingginya dalam 3 bulan terakhir. Ini yang saya bahas podcast sebelumnya, ini juga indikasi yang baik. Karena asing akumulasi, asing dan koalisinya akumulasi, dan pahlawan bursa menjual sebanyak-banyaknya saham ini beberapa bulan terakhir yang membuat sahamnya terus bergerak naik. Jadi semuanya masih oke-oke aja. Ini juga kami bahas dalam podcast sebulan yang lalu di awal-awal akumulasi BCA, dan kita harapkan BBCA terus bergerak naik seperti itu. Dan di sisi lain ada BBRI. BBRI ini kelebihannya bukan satpamnya terbaik, tapi profitnya itu yang paling besar di Indonesia secara perusahaan ya. Tapi harus kita ketahui, kita di sini belinya saham, bukan beli perusahaan. Jadi jangan terlalu mikir-mikir perusahaan kayak gitu. Hari ini harga sahamnya turun 1,67%, dan kalau kita lihat per hari ini, kita lihat broker-broker yang membeli BBCA tadi, RX, ZP, KZ itu memilih untuk menjual BBRI. RX, KZ memilih untuk menjual BBRI. Jadi ada distribusi besar dan pahlawan bursa panik buying. Ini sebenarnya yang nonton podcast kami bulan Mei dan bulan Juni ini keseruan yang luar biasa. Pada saat itu saya secara tegas mengatakan investor lokal itu harus cut loss saham ini kalau harga sahamnya mau naik. Saya nggak menyuruh para penonton ini cut loss, enggak. Tapi overall harus pada cut loss supaya harga sahamnya naik. Beli boleh, investor lokal borong boleh, tapi harga sahamnya akan turun. Pada saat itu setelah podcast itu heboh, viral, saya dikritisi, banyak haters menyerang saya dan lain-lain, pelan-pelan investor lokal berhenti membeli saham ini. Pelan-pelan mulai jualan saham ini, beberapa ngakunya profit taking, mayoritas tentunya cut loss yang no problem, karena saya pribadi cuma pengen BBRI naik kayak gitu. Saya nggak peduli dia profit taking atau stop loss, tapi cuma pengen BBRI naik, dan itu terjadi. Harga saham BBRI kita tahu harganya bergerak naik kan. Pada periode ini Anda lihat kalau secara foreign flow di sini korban flow bergerak naik seiring dengan harga BBRI naik dari 4.200-an sampai 4.800-an. Ini udah bagus. Berhenti beli, jual sahamnya ke asing. Profit taking atau cut loss bebas, yang penting dijual supaya harga saham BBRI naik. Ini cuma ironisnya setelah naik investor lokal lupa diri, melupakan perannya. Malah diborong di atas. Kita lihat korban flow mulai bergerak turun nih. Turun lagi. Jadi pahlawan bursa jual ke asing di harga bawah dari 4.200 sampai 4.800. Di sini dilihat. Dan pahlawan bursa juga buyback lagi di harga atas dari 4.900 sampai 4.700. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Hal ini pertama positifnya, kalau kita bahas dari sisi positif, ini akan membuat investor asing bahagia. Siapa juga investor asing juga manusia kan. Kalau dia beli di bawah, beli di 4.200, 4.300, jual di 4.700, tentunya dia akan bahagia. Jadi buat investor asing bahagia. Dia happy menggoreng saham di bursa kita, dia happy berurusan dengan pahlawan bursa dan investor lokal. Itu penting. Karena kalau mereka nggak happy, mereka berhenti goreng sahamnya, bubar BBRI. Hancur saham BBRI. Cuma itu pertama dia happy. Jadi saya pernah bahas 1 tahun lalu tentang fungsi investor lokal adalah menjadi ganjel buat investor asing. Dan saat ini investor lokal sudah berhasil jadi ganjel. Apa implikasinya kalau investor lokal jadi ganjel yang baik? Silahkan cari podcast kami yang lama, ada di workshop juga. Cuma saya nggak mau jualan workshop, di podcast kami sempat bahas. Jadi investor lokal sudah jadi ganjel yang baik. Sekarang balik lagi ke investor lokal.
ke pahlawan bursa. Apakah mereka sadar diri dan mulai menjual lagi ke asing supaya BBRI bisa terbang lagi seperti BBCA, atau memang malah terus diborong, ngebandel terus ngeborong BBRI di harga atas, investor lokal tambah happy, tapi kalau terus diborong ya harga sahamnya turun juga. Seperti itu. Jadi itu kondisinya. Saya pribadi tentunya kalau liburan saya akan bersih-bersih portfolio, udah cuan ya profit taking dulu aja. Saya kembali, saya minggu depan saya akan full nggak di market, jadi saya happy banget kalau ini bisa diturun lagi ke 4.400, 4.300, happy banget. Kalau Anda mau terus borong, kalau investor lokal Anda mungkin ngerti pengennya cuan, bukan pengen jadi ganjal. Tapi kalau investor lokal pada umumnya terus ngeborong, nggak mustahil harga sahamnya balik ke 4.400. Saham selanjutnya Unilever, harganya turun 8,5%. Ini bandarnya bandar lokal dan asing, harga sahamnya anjlok. Kita lihat Unilever kembali jadi salah satu saham dengan nyangkut terbesar di yang paling banyak membuat nyangkut kayak gitu. Harga sahamnya turun lagi ke level terendahnya dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini menarik karena jadi sedikit sharing. Anda kalau lihat grafik Unilever ini dulu ini perusahaan yang kenaikannya paling konsisten di IHSG sampai 6-7 tahun yang lalu. Kalau nggak salah dia 15 tahun naik, selalu naik. 15 tahun berturut-turut dia selalu buat all time high. Jadi sekarang orang mengatakan itu BCA. Kalau beberapa tahun terakhir, kalau setahun terakhir orang mengatakan perusahaan terbaik itu brand yang harga sahamnya terus naik. Kalau 5-6 tahun terakhir BBCA, kenapa? Karena harga sahamnya terus naik. Tapi jangan salah, Unilever juga dulu harga sahamnya terus naik. Sampai suatu hari investor asing terus jual sahamnya, investor lokal terus borong, dan harga sahamnya hancur seperti sekarang. Cerita yang sama juga terjadi di HMSP dan itu yang terjadi. Dan tentunya kalau asing bandar udah jualan, biasanya berita-berita buruk itu disebar. Jadi hari ini keluar berita lagi bahwa kemarin laba Unilever cetak level terendahnya 10 tahun terakhir. Ini menarik karena biasanya kalau perusahaan kalau perusahaan kinerja keuangannya jelek, bisa beritanya bagus-bagus, seperti GoTo seringkali beritanya bagus-bagus. Cuma apalagi perusahaan besar. Cuma Unilever ini beritanya buruk, laporan keuangannya buruk, beritanya pun buruk seperti ini. Ini tentunya ada kepentingan. Salah satu kepentingannya bisa kita lihat adalah bandar sudah distribusi saham ini cukup lama, dan kalau kita lihat pada pergerakan hari terakhir, hari ini terlepas setelah ada berita buruk kemarin sore, hari ini investor para pahlawan bursa memborong saham ini semakin banyak. Anda lihat PDYP, SQ, KK, QC, CCODNI semuanya borong saham, sementara bandar distribusi besar, lokal panik buying. Jadi kalau Anda bilang investor lokal suka saham dengan kinerja keuangan yang baik, itu nggak selamanya benar. Seperti itu, investor lokal suka saham yang harganya berpotensi turun. Kalau Anda belum punya, saran saya nggak usah diapa-apain dulu. Kalau Anda sudah punya, nggak usah dibeli, nggak usah ini karena bandarnya masih distribusi banyak. Kalau Anda sudah punya, ya doakan aja biar para pahlawan bursa ini, toh harga sahamnya sudah jatuh, beritanya sudah jelek, pindah melakukan pengorbanan jualan ke AK, YU dan lain-lain supaya harga sahamnya bisa naik lagi. Seperti itu. Anda yang mikir terus nabung saham ini hati-hati. Karena memang kepemilikan retail di Unilever sekarang udah 17,9%. Data yang tadi lagi, ini data dari Tools Bandarmologi. Ini udah 17,9%, cenderung normal kalau pada umumnya, tapi untuk mantan saham big caps itu ini sangat buruk, kepemilikan sampai 17,9%. Jumlah retailnya 112.000. Average retail 21 juta. Jadi lebih rendah lagi. Semakin rendah average kepemilikan retail, semakin kecil potensi harga saham ini bisa rebound tanpa pengorbanan massal dari para investor retail. Seperti itu. Itu ini yang lain. Selanjutnya Tepia. Tepia ini saham yang menarik juga. Jadi menurut saya ini saham yang
bisa jadi pengganti brand. Saya sudah jualan brand, sebenarnya cari momentum masuk lagi karena kepemilikan retail di brand tetap masih kecil walaupun retailnya mulai panik buying membuat harga sahamnya turun. Tapi setelah saya lihat-lihat ternyata di TPIA menarik, kepemilikan retail 0,08%, jumlah pahlawan bursanya juga cuma 6.060 dan average-nya 587 juta per investor retail. Bahkan ini AI analysisnya bilang average nilai kepemilikan investor retail di luar kewajaran, kemungkinan bandar dan big player memiliki banyak akun nomine. Ini juga menarik. Kenapa? Karena artinya apa? Jadi dari 6.000 ini kemungkinan ada banyak saudara, teman, keluarga, pegawai dari supir angkot. Makanya rata-rata 587 juta dari 6.000 ini. Kalau mereka punya 1.000 akun yang isinya mereka semua, masing-masing punya 3M kan lumayan. Jadi retail-retail yang punya 100 juta, 200 juta, average-nya bisa naik. Apalagi mayoritas retail mungkin cuma punya 5 juta, 10 juta. Average-nya bisa naik karena ada banyak akun-akun titipan. Sehingga kepemilikan retailnya besar. Karena bandar, supir angkot bisa aja kan nyuruh pegawainya, pembantunya, suami supirnya, istri dari supirnya untuk buka akun, mereka gerakan akunnya untuk menggoreng saham. Tentunya itu sesuatu yang wajar dan biasa sekali dilakukan di bursa kita. Kalau Anda lihat sedikit feedback, jadi ini analisa foreign flow 2.0 brand sebelum dia di FCA-kan, harga sahamnya naik, foreign flow-nya naik, foreign income-nya naik, foreign flow-nya naik, korban flow-nya naik. Dan ini adalah grafik TPIA saat ini. Foreign income-nya naik, foreign flow-nya naik, korban flow-nya juga naik. Jadi mirip dengan pergerakan harga saham brand sebelum di FCA-kan. Positifnya tentunya kan bursa sudah berubah, harusnya sih saham-saham supir angkot tidak akan di FCA-kan lagi. Kan kayak gitu karena harapan kita tentunya oknum-oknum fundamentalis yang bertanggung jawab pada FCA brand sudah di WFH-kan sampai pandemi selanjutnya. Seperti itu. Jadi TPIA sendiri sekarang udah peringkat 4, masih ada Aman, Brand dan BWCA yang bisa disusul. Kita doakan supaya TPIA ini disusul. Apalagi secara fundamental TPIA kan udah rugi mulu kan, jadi beda karakternya dengan brand kan nggak ada kantor. Kalau TPIA ini rugi mulu. Diproyeksikan tahun ini rugi hampir 2 triliun. Artinya apa? Kalau perusahaan rugi mulu, artinya pemiliknya nggak bisa ambil cuan dari perusahaan. Yang ada salahnya ambil cuan dari saham kan. Namanya pengusaha kan harus cerdas ya. Jangan terpaku sama masalah mulu tapi lihat opportunity-nya. Dan terlihat mereka memang semakin kesini semakin serius menaikkan harga sahamnya daripada jualan bahan kimia mulu yang buat mereka rugi. Seperti itu. Jadi ini menarik. Itu juga bisa jadi lirikan. Dan terakhir ada 2 saham menarik yang mau saya share. Pertama, ini salah satu saham favorit saya dulu yang akhirnya digoreng lagi. Akhirnya happy lagi saya di saham ini. Kalau Anda lihat ini bandar terus akumulasi 2 bulan terakhir dan meskipun harganya di atas beberapa minggu terakhir, harga di puncak seperti ini, tapi bandar masih terus melakukan akumulasi. Dan kuncinya ini adalah saham yang diam-diam digoreng ketika perusahaan yang mirip-mirip dihancurkan. Banyak perusahaan yang profil di Indonesianya mirip perusahaan ini, tapi dihancurkan karena diborong investor retail dan seterusnya. Tapi saham ini pelan-pelan digoreng naik setelah lama terpuruk. Dan nggak banyak berita positif, nggak banyak kecap-kecap di media. Artinya mereka belum mengeluarkan budget untuk mengeluarkan berita positif. Artinya mereka mungkin belum mau menjual sahamnya ke investor retail. Apalagi di atas ini masih diakumulasi, ini tentunya indikasi menarik buat Anda rekan-rekan yang kalau belum beli masih ada opportunity, mudah-mudahan di saham ini. Juga saham satu lagi kata kuncinya besar tidak, kecil pun tidak. Kayak gitu ini saham bergerak naik dan dibanting lagi dan dia setelah digoreng diturunin lagi tapi overall bandarnya masih nyimpan barang. Ini juga saham menarik untuk dilirik bagi Anda yang tertarik di saham-saham yang kan ini satu yang sebelumnya saham yang dalam di harga atas sideways, ini harga saham yang sedang terkoreksi tapi bandarnya overall masih akumulasi. Seperti itu. Oke, kurang lebih
gitu aja. Sorry saya agak batuk-batuk, saya kurang fit dan kembali upload malam-malam karena memang saya cuma ada waktu tengah malam. Tapi harapan saya teman-teman semua bisa terus enjoy kondisi market, terus mencari opportunity profit karena sebenarnya banyak saham yang profit walaupun nggak ada yang viral sahamnya. Nggak ada yang viral, bahkan yang terus yang viral memang pengalaman saham viral itu biasa malah susah naik. Jadi fokuslah saham-saham yang tersembunyi yang terus diakumulasi bandar karena peluang sebenarnya masih banyak. Seperti itu. Oke, sampai sini aja. See you next time. Mungkin see you 2 minggu lagi karena minggu depan saya liburan. Sehat selalu. Thank you.